Al-ikhlasu bermula ikhlas yuhassinul amal, yaitu bisa menjaga daripada yuhassinu, yaitu membentengi. Ikhlas itu membentengi al-amal akan amal-amal. Jadi di antara amal yang diterima itu amal yang ikhlas, ya. Membentengi. Ya. Di antara amal yang diterima itu amal yang Ikhlas. ikhlas. Makanya ruhnya amal itu ikhlas. Diterangkan wal amalu suratun waruhuhu al-ikhlas. Jadi ya, kalau bahasa kita mah amal itu ibarat apa, kerangka ya, waruhul ikhlas ya, dan rohnya amal itu adalah ikhlas. Kalau amal nggak pakai kata ikhlas itu nggak sama juga amal nggak hidup, mati, nggak ada gunanya gitu, Jelas. gitu ya. Jadi amal itu ikhlas. Jadi al-ikhlasu yuhassinul amal, ikhlas itu membentengi kepada amal-amalan gitu. Jadi kalau amal tanpa dengan ikhlas, maka amal itu nggak ada gunanya, sia-sia. sama juga badan nggak ada ruhnya, mati, sia-sia. Cuma tingkatan ikhlas macam-macam. Kita pakai tingkatan yang mana nih? Gitu ya. Gitu. Nah, pa'ala maratibil ikhlas, maka paling tingginya martabat ikhlas. Ini paling tinggi martabat. Pa'ala maratibil ikhlas, maka bermula paling tingginya daripada martabat ikhlas, tingkatan ikhlas paling tinggi. Ya. Tasfiyatul amali anil mulahadatil khalqi, an mulahadatil khalqi, itu membersihkan amal daripada melirik kepada makhluk. Di tasfiyatul amal an mulahadatil khalqi, ya, membersihkan amal daripada meliriknya kepada makhluk. Bersih, nggak apa, amal itu sama sekali nggak ada lirikan ke makhluk sama sekali, bersih. Allah ya. Jadi betul-betul murni kepada Allah. Ya. Bi ala yurida bi ibadati ila islamillah. Bi ala yurida, bi ala yurida, tidaknya tidak menginginkan bi ibadatihi dengan ibadahnya ila intisalu amrillah, kecuali melaksanakan perintah Allah. Kenapa kamu sholat? Ya, melaksanakan perintah Allah. Gitu. Ya. Gak ada tujuan pengen apa? Pengen surga, gak ada tujuan pengen takut sama neraka, gak ada. Udah, kenapa kamu sholat? Perintah Allah. Kenapa kamu ngaji? Perintah Allah ini. Titik udah. Ya. Kemudian wal qiyam bi huquqil ubudiyah. Ya, wal qiyam bi haqqil ubudiyah, dan melaksanakan daripada hak ubudiyahnya makhluk kepada Allah sendiri. Kenapa kamu sholat? Karena perintah Allah. Kenapa kamu sholat? Karena melaksanakan hak ubudiyah seselaku hamba harus ibadah kepada Allah gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu. Jadi nggak ada tujuan lain, nggak ada godun akhir, nggak ada tujuan lain kecuali melaksanakan perintah Allah dan juga mendirikan daripada hak ubudiyahnya selaku hamba kepada Allah. Gitu. Ya. Martabat yang paling tinggi duna ikbalin nasi alaihi bil mahabbah wa tanai wal ma. Jadi tidak untuk menghadapnya manusia atas apa? Atas amal itu bil mahabbah, ya, supaya orang cinta sama kita. Enggak ada tujuan. Supaya orang resep sama kita, enggak ada tujuan. Udah aja. Ya, ikatan ini mah enggak ada sama sekali ngelirik ke makhluk. Iya. Karena kan surga makhluk kan? Makhluk. Iya. Neraka makhluk kan? Makhluk. Nggak ada ngelirik itu. Nggak ada. Jadi paling tinggi itu. Bahkan tidak ada, ya, dalam ibadahnya itu tujuan untuk supaya manusia menghadap kepadanya dengan cinta, agar supaya orang lebih resep sama saya. Wasanai, dan juga pujian dari manusia. Wal malik, dan juga mengharapkan harta dengan ibadahnya. Kenapa kamu rajin sholat duha? Biar gampang rezeki. Nah, itu bukan tingkatan itu kita waktu ya.
Kita makan salat duha masih pengen rezeki ya. Iya. Fadila. Jangan dulu. Gak apa-apa. Emang itu salah satu bagian ikhlas juga nanti. Cuma tingkatan lain lagi. Ini mah tingkatan paling tinggi ini mah. Iya. Yang ibadahnya Ridho we udah jadi ya ya. itu. Sama ibadah saya satu melaksanakan perintah Allah, kedua hak ubudiyah saya kepada Allah karena Allah nyuruh ibadah kepada saya. Gak ada tujuan pengen orang itu menghadap kepada dia, gak ada. Dengan mahabbahnya orang supaya cinta, orang supaya muji, orang supaya apa? Supaya mendapatkan harta dari ibadah, gak ada. Ya, semata-mata karena Allah. Itu. Ya, wa nahwi dzalika dan seumpama yang demikian itu. Ya. Oh, banyak dah. Kita kadang-kadang sholat istikharah pengen ini, hajat pengen ini, kita banyak masih ya. Ada tujuan tertentu. Tentu itu sama ikhlas juga, cuma tingkatan bukan tingkatan ini. Tingkatan ini mau mahal ya. Iya. Mahal banget ini mah. Itu. Kita kan ibadahnya masih apa? Kadang-kadang masih khaib bin li syai'in. Itu atau rogi bin li syai'in. Itu. Maka dalam kitab isinya juga ada nih. Bagian 33 barangkali nanti kalau kita gak lupa gitu. Karena kullu khaifin haribun wa kullu khaifin wa kullu ragibin talibun wa kullu anisin ya billah ya mutawhizun bil halqi. Jadi itu. Ini tingkatan ketiga ini mah. Jadi ada orang ibadahnya kenapa? Karena takut ya. Karena takut kepada apa? Kepada siksanya Allah kan gitu ya. Makanya kalau orang ibadahnya karena takut pada Allah, berusaha bagaimana caranya melakukan amal yang menjauhkan diri dari neraka itu. Apa-apa. Ini tingkatan khauf. Ya, ada tingkatan ragib. Ya, kalau waragibu talibun. Orang yang suka sesuatu itu pasti dia mencari sesuatu itu. Ya, seperti orang suka terhadap masuk surga ya, pengen surga ibadahnya pengen. Makanya dia harus banyak beramal bagaimana caranya untuk mendekatkan surga itu. Nah, itu tingkatan kedua. Nah, tingkatan berikutnya kullu anisin billah. Ya. Kullu anisin billah mustawhisun ya. Mana? Bil anil khalqi. Jadi orang yang sudah merasa nikmat, merasa senang, merasa tentram dengan Allah, justru mustawhisun anil khalqi. Justru dia itu apa? Menjauhkan diri daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan ini nih. Jadi ibadahnya udah merasa nikmat aja, udah berasa tentram aja, udah berasa lezat aja bersama dengan Allah. Kalau udah bersama dengan Allah udah nggak ada tujuan pengen manusia, udah nggak ada. Malah bikin jauh dari manusia ya. Ini tingkatan arif billah ya. Tingkatan arif orang yang sudah ma'rifat kepada Allah itu tingkatan. Nah, semata-mata untuk Allah. Ya. Ya. Udah atau jarang bergaul dengan manusia kecuali hal-hal yang wajib ya, hal-hal yang wajib yang ada hubungan dengan Allah juga ngumpulnya. Kalau udah gak ada hubungan dengan Allah udah males ngapain ngumpul waktu doang kan. Kalau kita kan kadang-kadang masih semua orang kan ya itu Sofian aja kita panggil kopi ya ayo kopi kerumpi kan. Kalau itu udah enggak daripada ganggu kagak kalau gitu. Tingkatan makanya tingkatan ini tingkatan tinggi mustahil dan lokal sudah menjauhkan dari makhluk. Nah ini makanya tingkatan pertama gitu tuh. Orang ikhlas tingkatan ikhlas pertama adalah tasfiyatul amal an mulaqadatil khalqi bi ala yurida bi ibadati illa imtisalu amrillah wal qiyamu bi haqqil ubudiyah ya. Jadi orang yang ibadahnya semata-mata karena melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan hak ubudiyah sebagai makhluk kepada Allah yang ma'bud yang disembah, dan juga tidak karena ingin menghadapnya manusia kepadanya dengan ya supaya orang cinta, supaya orang ngalem, supaya mendapatkan harta, nggak ada itu Pak. Udah semata-mata imtisalu amrillah aja udah. Tuh. Ya. Nah, wal martabatu saniyah, martabat yang kedua nih. Martabat yang kedua. Mana ayat malalillah, dia beramal karena Allah, beramal lillah karena Allah. Ya. Liutahul hududul akhir ukhrawiyah. Ya. Itu. Ya, ayat malah lillah beramal dia lillahi karena
liutia agar supaya memberikan Allah kepadanya al-hududul ukhrawiyah, bagian-bagian daripada bangsa ukhrawi, bangsa akhirat. Pengen dapat bagian akhirat. Ya, mana sepertinya? Kal bi'adi, ya, anin nari seperti mana? Kan punya bagian akhirat. Seperti pengen jauh daripada api neraka. Ya. Wa idkhalihi, ya, al jannata, dan masukannya Allah pada surga. Ya. Watan aimihi bi anwa'i muladiha, dan juga mendapatkan kenikmatan berbagai macam kelezatan daripada akhirat. Gitu. Jadi tujuan akhirat udah. Yang kedua, di ibadah kenapa? Pengen mendapatkan Allah supaya memberikan kepada saya apa? Bagian-bagian akhirat nanti. Saya supaya jauh daripada apa? Neraka. Pengen masuk ke dalam surga, pengen mendapatkan berbagai macam kenikmatan, kelezatan daripada surga. Nah itu. Ya. Boleh nggak? Boleh. Ini kan 32 ya, masih khotim sama khotim. Yang kedua bagus, masih karena Allah kan yang beramal. Beramal karena Allah kan? Karena Allah. Nah yang ke wal martabatus salisah, martabat yang ketiga ayat malalillah, dia beramal karena Allah. Ya. Liutiyahu hazon duniawiyan, supaya memberikan Allah kepadanya hazon duniawiyan, bagian duniawi. Gitu. Ya, bagian duniawi ini mah. Tapi karena Allah dia beramal. Ketimbang dia minta ke dukun, ketimbang dia minta musyrik, gitu kan? Ini mah enggak mintanya sama Allah. Ya Allah, salat hajat, ya Allah, mudah-mudahan kabul urusan dunia saya. Seperti mana? Kata wasiati rizki wadapil muziati, seperti apa? Supaya diluaskannya rizki, ditolaknya daripada ya yang menyakitkan, bahaya, bencana. Ya. Wa ma ada dari karyaan ma'dumun, dan tidak ada dalam salat, dalam ibadahnya itu ya apa? Riya, enggak ada riya. Karena enggak karena manusia. Ya, enggak ada dalamnya wa ma ada dalika riyaun madmumun, enggak ada di dalam ibadah itu riya yang dicela, enggak ada. Karena semuanya karena Allah dilaksanakan. Salat duha dah, salat duha, ya Allah berkah rezeki saya. Yang jauh dideketin. Iya, yang jauh deketin, yang di atas turunin, yang di bawah keluarin, yang ada di laut Warin. Samperin. ya Allah, kan gitu. Iya. Ya. Ulang-ulang ya. Yang dekat ya, Ya. yang haram halalin. Susah dimudahin. Yang masih lama buru-buruin ya Allah. Itu. Yang susah gampangin. Kalau dikit banyakin ya Allah. Iya. Itu. Kalau banyak berkahin ya Allah, kan gitu. Ya. Tuh, datangkan dunia kepadaku, jangan engkau datangkan aku ke dunia. Pada dunia itu kan ada doanya tuh. Punya mana doanya tuh? Doa punya nggak doa itu? Doa duha tuh. Iya. Tapi kalau orang udah hilang tuh ngarangnya itu kia. Itu tingkatan atas itu. Ya, Kalau kita masih, iya, kalau kita kan masih ini kita mah ya. Ah. Iya, nggak apa-apa. Yang penting udah itu ini ikhlas juga termasuknya. Itu biar ya. Ya ini kan ikhlas. Cuma tingkatan ketiga ikhlasnya. Karena dia beramal untuk Allah juga. Karena Allah beramal. Saya ada tuh Allah. Suatu salat doa kan itu publik banget. In kana ajilan fa'ajilu, wa in kana mu'assaran fayasiru, wa in kana ba'idan faqaribu, wa in kana haraman fatahiru, wa in kana qalilan fakathiru, wa in kana kasiran fabarik lifihi, wa usilhu ilayya haitsu kuntu wa la talqulni ilaihi haitsu kana. Itu kan. Datangkan rezeki kepadaku di mana aku berada. Jangan kau datangkan aku kepada rezeki di mana rezeki berada. Jadi datang dia rezekinya, bukan kita goda-goda rezeki, justru rezeki datang dewek gitu. Asik. Asik gitu kan. Ada doanya loh, kayak fotokopi. Apa tuh ya? Poin kana kasiran fabarik li bihi. Ya. Itu. Kalau memang itu ya Allah banyak kasih berkah kepada Allah pada rezeki itu. Wa usilu ilayya, datangkan sampaikan rezeki kepadaku, ya. Ya. Ya hausi ilaya ya hai sukuntu di mana aku berada, walatan kulni ilaihi, jangan kau pindahkan aku kepada rezeki itu hai sukana di mana rezeki berada. Gitu bahasanya gitu. Datangkan rezeki kepadaku ya Allah di mana aku berada, jangan kau datangkan aku kepada rezeki itu ya Allah di mana rezeki itu berada. Berarti mudah-mudahan masih kan ya, kita pengen kita di rumah juga
Rezeki justru goda-goda kita, bukan kita goda-goda gitu. Kabur udah kabur. Ada tuh. Karena fil ma'i wal bahri fa'atlihu, kalau ada di bumi, ada di lautan ya Allah, fa'atli munculin ya Allah. Ada lagi namanya tuh. Enggak ikhtiar gue datang dia. Gitu kan. Dia minta begitu makanya. Jangan tanggung-tanggung. Iya. Ya, datangin dia kepada saya, jangan saya datangin ke dia ya Allah kan gitu. Ada kan? Ini minta tanggung ya. Iya, jangan tanggung-tanggung kita mah. Bisa tanggung-tanggung amat ya Allah, kalau memang kau kehendaki Allah jangan begitu minta sama Allah mah kayak nganggap remeh Allah amat. Ya, kalau engkau ridho kasih, kalau engkau enggak ridho mah jangan ya Allah, jangan begitu minta sama Allah mah. Ya, melas itu. Itu nganggap ini nganggap apa? Bisa aja bisa tidak kalau kayak gitu. Iya. Jadi Ayo mah pasti ya. enggak apa? Enggak memastikan yakin. kekuasaan Iya. Allah. Yakin aja minta mah. Karena Allah kuasa, apa yang kita minta sebanyak kamu merasa diri lah. Enggak ada apa-apa yang buat Allah mah. Jangan kita yang lamun pengen datangin duit 50 miliar be jangan tuh mah. Itu mah ngelamun namanya. Kayak gue sembawanya. Ngelamun itu mah. Enggak boleh dalam kita nasab ibadah di atas tuh. Jadi enggak sesuai dengan apa? Kenyataan. Kenyataan. Jangan ya Allah, saya enggak punya apa-apa dia. Ya, datangnya 5 miliar kepada saya Allah, itu mah menghayal. Enggak sesuai kenyataan. Kecuali lagi ada bisnis ya. Jual tanah 50 hektar misalkan bisa jadi begitu. Itu ada bisnis. Dulu angan-angan. Itu lulul amal tuh mah. Oleh. Jadi ini semuanya tingkatan ikhlas nih ya. Ikhlas semua ini. Tinggal. Kenapa semua lillahi ta'ala semuanya, amalnya kena Allah semuanya. Walaupun yang dipinta dunia mintanya sama Allah. Emang disuruh sama Allah. Itu. Ya ibadi kullukum arin. Itu. Ya. Kalian itu semuanya apa? Arin, orang yang telanjang. Panjang. Maka sautuhu, maka akulah yang memakaikannya. Faksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku, aksukum, maka aku akan memakaikan pakaian kepada kamu. Tapi itu ada Allah juga kan ya. Itu. Ya. Ya ibadi kullukum ja'iun. Tiap-tiap kamu adalah orang yang lapar. Itu. Pastat imuni, ya. Itu. Apa? Pastat imuni utimkum. Mintalah makanan kepadaku, utimku, maka aku akan berikan makanan kepada kamu. Kan begitu Allah ini udah kan. Kalau selagi mintanya sama Allah mah ikhlas. Gitu. Minta dunia juga sama Allah mah ikhlas baik. Karena mintanya sama Allah. Gitu. Cuma kadar keikhlasannya tingkatan yang keberapa gitu. Tapi tetap ikhlas. Nah, bagaimana kita untuk mencapai itu? Enggak mungkin dibiasakan ini kecuali enggak mungkin sampai kepada derajat yang atas itu kalau kita enggak kerjain ini dulu. Ketiga, kedua. Iya, sekarang kita ini aja minta dunia kepada Allah terus. Lama-lama kita akan bosan, pengen apa? Pengen akhirat nanti. Oh, Setelah kita minta akhirat dengan kerja banyak urusan akhirat, kita minta terus apa? Sholat rajin biar punya akhirat. Nanti lama-lama kita bosan itu nanti akan dikasih lah. Ya apa? Dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, justru udah bosan kita. Ya Allah. Ya. Kenapa harus kita minta dunia terus ya Allah? Ya. Itu yang kita, aku kita adalah makhluk semuanya. Aku pengen engkau ya Allah. Itu kan udah begitu ada asik. Makanya ini bertahap ya, nggak mungkin bisa ngatas langsung kemarin tanpa ini melalui ini dulu. Itu aja tuh. Itu aja dong kita ya. Yang penting kita sama Allah ya. Jadi doain Allah. Gak apa-apa ikhlas dulu. Kata ikhlas. sedekah yang bisa diganti 70 kali gitu. Iya. Iya kan sedekah bisa diganti 70 kali. Itu dunia ya. Iya, dia. Yang ketiga ada dua dia. Ada harapan duniawi. Niatnya lillahi ta'ala. Ta'ala. Karena Allah Ta'ala. Bukan karena dunianya. Bukan Karena itu nggak dipinta juga pasti dikasih sama Allah. Pasti dikasih itu makanya janji Allah itu. Iya. Cuma jangan begitu. Allah seakan-akan kayak disuruh ya. Jangan sampai. Kenapa? Kadang-kadang kita salah gitu. Salah apa? Salah tafsir. Bukan apa salah. Minta. Salah bukan salah minta. Bukan apa? Salah kaprah. Salah kaprah. Kadang-kadang tugas kita justru dilimpahkan ke Allah. Tugas Allah bagaimana kita gitu kan. Kalau tugas kita minta doangan. Kalau beri tugas siapa? Allah. Innallaha fa'alul lima yurid. Allah
melakukan apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang kamu kehendaki. Minta-minta aja, masa dikasih mah pasti itu mah. Tentang kapan ngasihnya itu mah terserah Allah. Makanya harus percaya kepada iradatnya Allah. Kalau nggak percaya kepada iradatnya Allah, kita akan bosan. Bosan. Dan kita akan kapok mintanya, nggak ada kasih-kasih. Kenapa? Karena itu bukan tugas kita, tugasnya Allah. Kadang-kadang kita ikut campur urusan Allah gitu. Jangan sampai ikut campur urusan Allah. kita urusan kita, minta sebanyak-banyaknya udah seringin. Itu urusan Allah udah. Kalau kita udah minta udah pasrah sama Allah urusannya. Pasti akan dikabul. Mengabulnya Allah bisa sekarang, bisa besok, bisa nanti di akhirat juga ada. Yakin akan dijawab Allah karena Allah sudah ngomong kan. Apapun ini astajib lakum. Doa kamu kepada aku dengan yakin. Ya, maka nanti aku akan dijawab. Itu mah pasti. Kalau Allah udah ngomong, ya astajib lakum, aku akan ijabah, pasti akan dijabah sama Allah. Cuma masalah ijabah Allah fa'alu lima yurid. Ya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, makanya nanti jangan sampai kita putus asa, buruk sangka sama Allah, itu kan salah. Makanya apapun yang diberikan sama Allah ketika kita sudah minta, kalau udah pernah jangan sifat iradatnya Allah, paling sabar, ikhlas dan juga apa? Diutuk dengan ketentuan Allah gitu. Begitu. Jangan nggak semuanya peminta kita minta di sini dikasih di sini, belum tentu. Kadang-kadang nolak bahala yang akan terjadi sama kita, aturan kena bahala jadi kagak. Ya, gitu. Seperti itu. Atau kena penyakit parah jadi ringan. Kadang-kadang dari situ. Atau orang banyak dosa dihapus dosanya. Kita nggak tahu pada itu. Itu cara ijabahnya Allah tuh begitu, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang sesuai harus kita kan. Mintanya mau motor nggak jadi beli motor. Ya, kenapa? Mau ditabrak motor nggak jadi, coba kalau mau beli motor tabrak mati, dia mati motor rusak kan? Tidak, karena Allah mah tahu segala-galanya. Itu kadang-kadang kita sesuai dengan keinginan kita, bukan sesuai dengan keinginan Allah. Padahal kalau kita sadarin itu, kalau kita oh iya ya, coba kita punya motor malah tabrakan, malah kita selamat ditabrak, jadi nggak jadi tabrakan. Itu mahalan motor, mahalan jiwa kita lebih jauh kan. Lebih mahal jiwa kita ketimbang motor itu sendiri. Itu makanya itu yang Allah kehendaki semacam itu. Ya, iradatnya Allah bagaimana? Cara mengijabahnya Allah urusan Allah. Ada yang cungcreng, minta ini dikasihin. Makanya tinggal sabar dia doang. Makanya kalau udah percaya kepada sifat iradatnya Allah, harus kita miliki. Satu, sabar. Kedua, ikhlas. Ketiga, tawakal. Keempat, ridho dengan pemberian Allah. Kalau kita yakin dengan iradatnya Allah, apapun yang terjadi semata-mata inilah iradat Allah, kehendak Allah pada saya, harus kita pegang. Kalau nggak itu udah minta mulu, minta dari bagi-bagi, akhirnya buruk sangka sama Allah kan. Kenapa? Karena kita ngikutin af'alullahnya, tidak ngikutin af'alullahnya. Bagaimana kita bosan, makanya kalau minta bagaimana kita bosan loh. Dan pasti buruk sangka. Kadang-kadang kita sama dosa, kadang-kadang apa beda alasannya. Allah udah kurang demen kali maksudnya itu. Parah udah gitu. Kenapa? Anda inda zonni abdi bi, kata Allah. Aku ini bagaimana sangkaan hambaku terhadap aku. Kalau kita bersangka buruk sama Allah, itulah apa yang Allah katakan. Allah sedang benci sama kita. Kalau kita merasa lagi dibenci sama Allah, ya benar, sesuai dengan sangkaanmu kepada aku. Makanya itu kita harus tahu mana kita, tugas kita, mana tugas kita apa, ibadah aja udah. Itu masalah pahala segala macam urusan siapa? Urusan Allah. Ini ya. Jadi ikhlas di sini adalah yuhasinul amal. Ikhlas itu bisa membentengi pada amal, artinya amal kita bisa diterima sama Allah dengan adanya ikhlas. Cuma tingkatan ikhlas ada tiga. Satu, tingkatan ikhlas martabat yang paling tinggi adalah tasfiyatul amal an mulahadatil khalqi. Itu membersihkan amal kita daripada melirik makhluk. Artinya bi ala yurida bi ibadati ila imtisalu amrillah wal qiyamu bi haqqil ubudiyah. Ya, dia tidak menginginkan dengan ibadahnya kecuali apa? Mengikuti perintah, melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan hak ubudiyahnya sebagai makhluk kepada
Allah. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa kedua, kemudian duna ikbali alaihi bil mahabbah. Duna ikbalil nasi, tidak ada keinginan ya agar supaya manusia menghadap kepadanya ibadah biar supaya orang pada tunduk sama saya gitu kan, baik sama saya, biar pada cinta sama saya, biar supaya dapat pujian dari orang, dan juga tidak ingin karena harta biar orang dapat biar supaya dapat harta banyak. Itu kalau udah tingkatan pertama udah nggak ada gitu semua saudara. Nah kalau tingkatan yang kedua masih ada harap, beramalnya karena Allah, tapi masih ada harapan pengen dikasih bagian-bagian ukhrawi, seperti jauh daripada api neraka, masuk ke dalam surga, mendapatkan kenikmatan dan kelezatan daripada surga, seperti itu ya. Kemudian martabat yang ketiga nih, masih banyakkan di kita tuh, masih banyak, tapi masih termasuk ikhlas, beramal karena Allah, liyutiyahu hazzan dunyawiyan, agar memberikan Allah kepadanya hazan dunyawiyan, bagian duniawi, seperti kata wasiatir rizki, seperti luasnya rizki kayak tadi tuh, baca Quran paling gampang rizki, baca waqiah paling gampang rizki gitu misalkan nih. Tapi bagus namanya minta masih minta sama Allah, masih ikhlas, termasuk ikhlas masih. Ya. Nanti kalau udah sering begitu kalau kita udah akhirnya berubah, pengen akhirat. Udah pengen akhirat, nggak pengen akhirat juga, sama pengen nama Allah. Dan surga makhluk Allah. Ya, kemudian ya, neraka juga makhluk Allah itu. Bagaimana Allah? Itu udah kalau bagaimana Allah aja asik udah. Tingkatannya tinggi itu. Udah. Kita belum sampai ya. Itu. Kita harus belajar dulu dari bawah tuh. Dari minta dunia. Oke, kalau sering minta dunia udah biasa nih. Tua, tadi yang minta dunia terus, lama-lama nanti akan berubah pengen akhirat. Gak bisa langsung pengen akhirat pengen kena Allah be. Sementara itu kalau baca doa dicampur-campur kan dunia akhirat juga ya. Iya. Di akhirat pasti dapat juga. Setiap orang sholat kalau kena Allah pasti akhiratnya pasti nggak sama Allah. Dunia mas bersekot doang. Cilik itu. Jangan akhirat. Ini tingkatannya masih tingkatan ikhlas semua ya. Kita masih taruh ke bawah tuh ya. Bisa tahajud lah. Kenapa? Besok mau besok mau wisuda. Besok apa? Tes ujian. Biar supaya dapat ini apa namanya? Biar gampang dapat. Gampang. Kalau di sekolah apa tuh? Nilai. Sertifikasi ya. Itu kan duniawi kan ya. Lulus. Tapi tanya sama Allah kan. Lulus. Iya, biar seperti sertifikasi. Termasuk istikharah mah jelas banget ya. Iya. Semintanya kita ya. Iya. Istikharah. Itu sama. Cuma mintanya sama Allah. Minta pilihan dari Allah. Iya. Luar biasa kita minta pilihan sama Allah. Iya, itu bagus. Seperti itu aja. Ya Allah, biar supaya dapat sertifikasi Allah ini. Sholat tahajud malam-malam kan. Dunia bukan tuh? Ya. Dunia itu tingkatan ketiga masih itu mah. Gak paham, masih ikhlas juga minta sama Allah. Bukan lari ke dukun. Kalau sekarang kan lain, orang mau jadi RT aja kudu musyrik. Mau jadi RT kudu musyrik. Emang mana baik itu? Kan sayang RT jadi kagak musyrik dia. Mau jadi RT ya musyrik apa jadi ke dukun? Aduh kacau aja zaman sekarang. Iya makanya itu sekarang orang dari hal yang kecil aja minta hal yang kecil, kadang-kadang salah minta sampai ke dukun-dukun jadi murtad malah. Jadi copot iman gara-gara pengen derajat yang kecil banget gitu. Bukan minta be sama Allah. Enggak memangnya. Dukun juga agak bisa ngabulin kalau orang dukun juga lagi pusing. Iya pusing. Alhamdulillah ada tamu kan begitu. Alhamdulillah tamu kali punya waktu ingin ngerokok-rokokan, tamu datang alhamdulillah, gue bohongin dulu. Kali pusing, masalah. Coba minta Allah. Allah mah kaya Allah. Makanya dalam kitab apa? Salah satu yang 9 itu tambahan dari yang berapa? 50 kan ya? 20 wajib, 20 mustahab, 40 tambah 9 sifat menjahit, sifat jahit, jadi 41 tambah sifat Allah
dikerjain Satu. jadi berapa? 9, 50 apa itu? 1. Tambah lagi yang 9 tuh. Seperti istighna'u ta'ala an kulli ma siwa. Wabtiqaru kullu ma siwa ilaih. Kan ada tuh dalam kitab dalam surat 20. Allah enggak butuh kepada selain Allah. Justru sebaliknya. Wa yabtakiru kullu ma adahu. Ya, butuh kepada Allah tiap-tiap sesuatu selain daripada Allah. Allah nggak butuh sama makhluk, justru makhluk butuh sama Allah. Makanya ya kerahkan semua kebutuhan kita sama Allah. Beres sudah. Daripada yang lainnya. Kenapa? Karena makhluk tidak akan bisa membuat asar kerja. Ya, makhluk tuh nggak bisa bikin asar kerja. Asar kerja yang bikin siapa? Oh, api nggak bisa membakar. Yang membakar baraknya siapa? Allah. Makanya kalau kita lari ke itu lagi lebih dalam lagi tuh kitab Sanusia. Kadang-kadang orang beranggapan begini, cincin nih, pandangan kita bener kan? Padahal salah. Cincin punya kekuatan karena dikasih kekuatan sama Allah. Itu udah salah. Salah. Karena Allah sama juga menitipkan kekuatan pada itu. Allah berarti masih butuh dengan cincin dong. Lantara. Enggak, kenapa enggak bisa bikin asar apapun kecuali asar itu dari banyak kan begitu kan? Jadi sama karena Allah kenapa? Karena ini dikasih kekuatan, nikris ini kasih kekuatan sama Allah. Berarti Allah menitipkan kekuatan itu pada keris. Sedangkan makhluk pun enggak punya kekuatan apa-apa, enggak bisa bikin asar apa yang bisa ada. Asar siapa? Allah. Itu. Berarti kalau begitu Allah masih butuh sama makhluk loh. Sedangkan Allah al-qiyamu bi nafsi, la yahtaju ila mahalin wala ila mahos. Nggak butuh kepada yang lain. Istighna'uhu an kulli ma siwa. Gitu. Ya, tidak ada yang bisa bikin asar kecuali Allah. Begitu. Maka itu apa? Itu mah sekedar hubungan doang itu mah. Jadi sebaiknya ngomong gimana? Hah? Sebaiknya syariat aja syariat aja. Sabar, Pak. Bukan Allah nitipin pada itu kan? Bukan. Itu masih bab doang. Iya. Kalau ta'aluk, bahasanya ta'aluk. Hubungan doa, bukan itu, bukan Allah memberikan kekuatan. Kalau Allah memberikan kekuatan dipakai di mana juga bisa itu. Karena Allah udah menitipkan kekuatan pada itu. Harus terkabul tuh. Ini obat apa nih? Cincin bisa menyembuhkan penyakit apa? Gatal misalkan. Setiap pakai itu pasti kenapa Allah udah titipin di situ. Kan kadang-kadang maju, kadang-kadang kagak. Kenapa? Karena tidak dikehendaki sama Allah sama dikehendaki sama Allah. Allah juga. Pakai beda tuh. Tipis banget kan? Bagus kan? Allah kan ya? Iya. Allah nitipin kekuatan sama itu. Itu kan tipis banget. Kalau masih dititipin masih Allah masih butuh loh. Kadang kalau kita sana siapa gitu. Ya. Was makhluk ya. Iya masih butuh. Karena Allah ya istighna'u an kulli ma siwahu. Kayaknya Allah, nggak butuhnya Allah pada selain Allah. Justru sebaliknya, wa ibtiqaru ya kullu ma adahu, dan butuhnya ya sesuatu ya kepada Allah ya selain apa? Ibtiqaru wa yabtakiru kullu ma adahu, dan membutuhkan kepada Allah kullu ma adahu, tiap-tiap perkara selain Allah. Tipis banget itu. Itu seringan. Tipis banget Allah. Tapi Allah nitipin, kalau nitipin berarti Allah masih butuh sama gituan dong. Akidah juga ya. Iya, semuanya akidah dasar. Makanya ikhlas itu seperti itu. Jadi bukan tahajudnya yang bikin orang apa? Gara-gara itu mah wasilah doang, itu mah lagi syariat itu. Tetap siapa? Yang akan terjadi siapa? Allah. Bisa. Orang kaya, orang itu makanya disebabkan apa? Disebabkan ini di mana? Amalanmu jadi kaya. Orang Kristen nggak amal-amalan kaya. Begitu. Kalau kaya mah, karena ada yang dikehendaki, ada yang tidak dikehendaki. Makanya semuanya larinya kepada Allah. Ya, tidak bisa membuat asar kecuali Allah. Allah la tasirah, ya nggak bisa membuat asar. Illallah kecuali Allah. Wasidku fil maqal yuhasinul aqwal wallahu a'lam.
jenis orangnya Apa ya? nggak terpikir. Apa ya? Jenis manusia ini. Ya. Paling itu ya tingkatan arif billah, tingkatan muqarrabin, tingkatan hakikat itu lah. Kalau itu mah kan tingkatan itu mah yang ngasih Allah semuanya. Itu mah jadi dikasih Allah sesuai dengan apa? Sesuai dengan amal dia itu. Ketaatan. Jadi nggak bisa, udah nggak bisa dari ini tuh mah. Itu hakullah udah. Nilai Allah ya. Iya. Yang kedua memang pemberian Allah. Semuanya kan makrifat itu yang ngasih Allah semuanya. Yang bisa makrifat. Kalau yang pertama ini kan kebanyakan sering dengar tuh Ali Sufi ya. Ali Sufi. Tempat orang arif billah aja. Iya. Orang yang mengenal Allah aja. Rabiatul Adawiyah kan. Iya. Gitu ya, tanya beribadah, ya Allah pantas disembah. Gitu kan. Iya. Itu makanya dengan cinta dia kan. Itu maka udah makam cinta udah. Ya, sin pun yang buduna ala sabil hubbi. Golongan manusia yang ibadahnya kenapa? Ala sabil hubbi, atas jalan kecintaannya kepada Allah. Gitu. Udah cinta, kalau udah cinta udah ngomong susah ngomongnya. Perempuan ada wali juga ya. Ada wali ya? Nggak ada wali mak wali ya? Wali ya? Ada banyak. Seperti apa tadi? Rabiatul Adawiyah. Rabiatul Adawiyah ada dua tuh ya. Ada Rabiatul Adawiyah Mesir, ada Rabiatul Adawiyah ada. Ali Sufi. Iya. Ada dua itu. Dua-duanya ahli semua itu. Wali ya semua dua-duanya. Perempuan ada yang wali juga ya? Hah? Perempuan Ada wali ya. biar lebih ya. Banyak wali ya. Tadi kiai apa ibadah ubudiyah apa artinya tadi? Hah? Ibadah ubudiyah apa artinya? Yang mana? Yang termasuk ibadah ubudiyah tadi apa ibadah? Oh, kan orang ibadah ada 3 macam juga. Ada 3 macam. Al-ubadu ya salah satu asnafin. Orang ibadah itu ada 3 macam juga, 3 kelompok. Sin punya buduna ala sabilil khaufi. Wasin punya buduna ala sabilil rajai. Wasin pun yang buduna ala sabil hubbi. Jadi sekelompok manusia ada yang ibadahnya karena takut kepada Allah tadi dia. Takut akan siksa Allah. Yang kedua, wasin pun yang buduna ala sabil rajai. Orang yang ibadahnya kepada Allah, sebagian manusia ada yang ibadahnya kepada Allah ala sabil rajai, atas jalan roja, berharap akan rahmatnya Allah, pengen surga kan gitu. Nah, yang ketiga yang paling tinggi, wasin pun ya'buduna ala sabil hubbi. Ada orang yang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala ala sabil hubbi, atas jalan cinta. Kalau udah cinta mau udah segala-galanya untuk Allah. Ada yang ke situ tuh. Apa? Sidqul mahabbah. Apa? Bukti kebenaran cinta ada 3 kan? Ayah tolong kalam habibi ala kalam ibadi. Dia lebih, kalau cinta sama Allah, dia lebih mendengarkan kata-kata Allah ketimbang kata-kata yang lain. Ya, wa yahtal mujalasata habibi ala mujadawiri. Dia lebih baik duduk ngobrol bersama dengan orang yang dicintainya Allah ketimbang dia duduk dengan yang lain. Ya, wa yahtaru ridho habibi ala ridho. Dia akan lebih memilih apa? Kesenangan, keridhaan daripada yang dicintainya atas daripada kecintaan yang lain. Kesana cinta. Tafsirnya salah. Hah? Tafsirnya salah. Apanya? Ke harem cewek. Alhamdulillah. Kalau mandi nol itu susah ikhlas ya. Mandi nol kafir susah ikhlas berarti. Baru gregetan lah. Minggu berin ya, jangan nangis. Jangan belum hari, kayak ngomong tadi intinya ngapa gitu. Tahu ya. Ini lama. Jadi penanya itu. Ya absen, menurut saya juga betul. Oh, alam bisawab.
Maafin dah. Ya. Bilang tadi. Selamat ya. Ya. Repotnya nggak gimana? Sabil khawfi ala sabil raja ala sabilil khawf. Mengharap sama Allah ya. Iya, selagi mengharap sama Allah ikhlas. Roja. Berharap Roja dan Khauf itu harap kepada Allah. kalau kadang itu bukan ikhlas, baru kita susah ngomong ikhlas. Karena kita mah rata-rata masih begitu semua kita mah. Awalnya Selagi minta sama Allah bagus ya. Nanti kita naik sendiri. Kalau kita terus semua sering minta aja, jangan lagi ada butuh doang kan. Minta apa ya terus nanti kalau lama-lama bosan kita minta begitu. Ini guys, Jangan kayak salapannya. Iya. Harus dapat semua lupa. Gitu. Makanya kata Allah nggak dikasih semua. Takut luas sama Allah. Ambil lagu jadi. Makanya Allah yang tahu kadar kita. Itu yang hebatnya itu. Allah ngasih sesuai dengan kadar kita. Bukan kita inginkan. Makanya sesuai dengan keinginan Allah. Berarti selamat kita. jadi kita kalau minta masih dicain ke nanti akhirat ya. Masih dicain ke akhirat ya. Ya iya. Kan mintanya karena Allah saya gitu. Kalau orang kafir dikasih semuanya di dunia ya. Kalau dicain lagi ya. Selain karena Allah mah Allah pasti dia mintanya karena saya itu nasib apa? Ayo. So hadirnya mahal ini. Ini mahal. Gak tahu mahal itu di rumahnya. Sampai masuk. Ini binaranya mau ngapain? Ya. Kalau masih senang beliau minta sama Allah nggak apa-apa. Sama Allah kan ya. Iya. masih tingkatan ikhlas juga masih. Ya, lama 5. Emang kita bisa itu mah. Masih pen ini kan itu ya. Pen ini ya. Ya karena Allah juga nyuruh ada itu juga. Ada hadisnya, pen ini dikasih ini, pen ini dikasih ini kan tidak ada itu juga dari ini. Ya kan dijelasin hadis juga. Baca waqiah, isi gambar gitu ya. Ada itu. Iya Padil dikasih. Emang kita mah itu kita bisa kita kan ibadahnya masih kena hadiah kita. Karena Nabi udah tahu tingkatan kita. Iya tingkatannya. Makanya susahnya dalam tingkatan atas mah. Masya Allah.